Baik hadirin jamaah sekalian, malam ini kita akan melanjutkan tentang bagian daripada lanjutan sebenarnya daripada sunnah-sunnah di dalam sholat, ya, kalau nggak salah itu ya. Yaitu sunnah baca kunut udah kemarin, ya, udah dibahas. Berikutnya yusannu fil julusi baina sajdataini, sunnat duduk di antara dua sujud. Ya, kita termasuk rukun sholat adalah sujud. Di antara dua sujud ada juga rukun yang disebut julus bainas sajdataini. Nah, di dalam kita julus duduk di antara dua sujud itu ada berapa kesunatannya gitu. Qala Syekhul Musannifi rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin wa bihi wa ilaihi qal bismillahirrahmanirrahim. Yusannu fil julusi baina sajdataini, halaman 406, ya, betul ya? Mobil saya lampunya hidup, siapa ya? Lupa tadi. Di saklarnya aja. Pertama adalah al-iftirash, yaitu duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk ya, seperti orang di tasyahud awal, ya. Ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk kan gitu ya. Duduk iftirash seperti kita tasyahud awal, kakinya nggak dikeluarin gitu. Di dalam sholat, di duduk cara iftirash itu ada 6 tempat, yaitu julus baina sajdataini ini, ya. Yang kedua tasyahudul awal, cara duduknya tuh ya seperti yang sudah kita kerjain. At-tasyahudul akhir, dan juga tasyahud akhir idza kana ba'dahu sujudu sahwin, jika kita akan melakukan sujud sahwi, ya. Yang keempat jalsatul istirahah, duduk istirahat ketika kita dari sujud mau bangun berdiri itu duduk dulu istirahat namanya. Nah, cara duduknya juga iftirash. Kemudian yang kelima liman ajaza anil qiyam, bagi orang yang tidak bisa sholatnya dengan berdiri, maka sunnahnya kalau dia duduk, duduknya itu dengan iftirash. Kalau dia bisa, kalau nggak bisa ya sedapatnya gitu. Cuman afdolnya aja atau sunnahnya. Begitu juga tasyahudul masbuk ma'a imamihi, tasyahud bagi makmum yang ketinggalan. Imam duduk untuk tasyahud akhir, kan duduknya tawarruk itu. Nah, kita yang menjadi makmum masbuk ini ya nggak usah ikut duduk seperti imam gitu. Duduknya iftirash gitu, ya gitu. Duduk iftirash itu adalah ya sudah kita praktekkan gitu ya, jadi nggak perlu di ini lagi. Kemudian wa yuwajjiha asabi'aha lil qiblah, ketika kita duduk di waktu di antara dua sujud itu, jari-jari tangan kita ini dihadapkan ke kiblat. Ya jangan begini, jangan. Taruhnya gitu, lempengin ke kiblat. Wa wad'u yadaihi ala fakhidaihi qoriban min rukbataihi. Ini kesempurnaannya sunnah maksudnya. Meletakkan kedua tangannya itu, ya, yang jari-jarinya kadap kiblat itu pada posisi dekat dengkulnya, qoriban min rukbataihi, di atas paha, ya, dekat dengan dengkul.
Jadi bukan di bawah dengkul, bukan begini, bukan gitu. Ini kira-kira begini, kalau ini dengkul gini. Jangan ke belakang juga, jangan. Ini maksudnya duduk yang sempurna gitu. Ketika kita duduk di antara dua sujud tadi. Wa nasru asabi'ihima, dan jari-jari tangannya itu jangan diginiin gitu, dilepas aja gitu ya, jangan digitu. Wa dhammuhuma, dan jangan dilebarin gitu, dirapetin. Ya, ketika dia meletakkan di atas dengkulnya itu dirapetin ngadep kiblat gitu. Wa tawjihu asabihima lil kiblah, dan juga harus diarahkan ya ke arah kiblat gitu, maksudnya jangan sampai dimiringin. Wa ayati bid-du'a al-ma'tsuri fihi, dan di waktu kita duduk di antara dua sujud itu disunatkan membaca doa ma'tsur. Doa yang dibaca diajarkan oleh Rasulullah SAW, sunnah ya, yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, yang sudah kita diajarin dari dulu lah ya. Itu kalau lihat maknanya, Masya Allah, ya Allah ampuni aku, kasihani aku, ya cukupkan aku, angkatlah derajatku, berikanlah rizki kepadaku, dan berilah petunjuk, wa'afini wa'fu anni, ya, berikan kesejahteraan dan afiah, sehat lahir batin gitu. Berikutnya yusannu fit tasyahudil akhir, disunatkan ketika tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini juga termasuk rukun di dalam sholat ya. Kalau tasyahud awal bukan rukun, sunnah. Jadi jangan salah ya. Tasyahud awal hukumnya sunnah ya. Tapi kalau tasyahud akhir rukun. Kalau kita tidak melakukan tasyahud awal, sholat kita tetap sah gitu loh. Dan itu harus kita ngerti. Kalau nggak ngerti nanti dianggap ada orang nggak tasyahud awal kita salahin gitu. Yang nyalain yang nggak ngerti. Ya bukan berarti kita harus tidak kerjain, bukan. Tapi jika sewaktu-waktu ada masalah, ya kita mendahulukan yang paling pokok dulu dah. Umpamanya kita nggak punya waktu cukup gitu, ya ada sebagainya. Kalau kita tasyahud awal dulu mungkin nanti akan bermasalah, ya udah tinggalin aja. Atau mungkin ada masalah dengan kesehatan, supaya cepat kita bisa selesaikan sholat kita, yang sunnah-sunnah ya ditinggal aja gitu. Kalau kita tahu hukumnya enak gitu loh ya. Dengan ilmu maka urusan menjadi lebih mudah gitu loh ya. Segalanya bisa diselesaikan dengan benar kalau ada ilmunya gitu ya.